Shalom saudara, kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab episode 367. Pertanyaan pertama, ya. Dan saya juga mau cerita Pak, suami saya ini pria yang luar biasa, benar-benar suami yang mengasihi istri, anaknya, dan anak-anaknya ya. Jadi ini apa namanya? Perempuan ini yang bertanya ya. 10 tahun kami menikah sampai sekarang keluarga dari suami nggak menerima kami karena dia punya alasan saya janda, sementara anaknya lajang. Tapi kami tetap berdoa supaya Tuhan menjamah hati orang tua dari suami saya. Dalam pernikahan kami ini sangat tidak diterima banyak orang termasuk suku Batak karena dalam marga kami suami istri istilah orang Batak bilang marpadan dan dari sejarah orang Batak belum ada yang melanggar ajaran ini. Sampai sekarang kalaupun ada mereka akan dipisahkan dan diusir. Diusir itulah alasan orang Batak dan itu. Sebabnya waktu kami pulang kampung ada rasa takut karena keluarga dari aku selama ini juga tidak terima sama kami karena ada tersebut. Dan kami punya tekad dan suami tidak perlu takut karena apa yang kami jalankan harus kami tanggung jawab. Tapi sebelum kami pulang kami berdoa supaya ketika kami sampai di kampung kerinduan kami paling utama supaya Injil yang benar tersampaikan. Karena di kampung kami sampai sekarang masih banyak percaya pada Tuhan tapi tidak mengalaminya. Bahkan lebih banyak mereka percaya pada leluhur mereka yang sudah tidak ada itu. Sebab kami punya visi dan misi untuk itu. Singkat cerita, begini kami sampai di kampung, mereka menerima kami, walaupun mereka ada yang sebagian membilang kami harus buat adat. Setelah kami di kampung Pak, selama 7 bulan sampai hari ini, kami punya kendala di dalam pelayanan. Yang pertama, orang-orang yang kami layani, ada sebagian buat fisik, ada juga sebagian ragu akan ajaran kami, karena selama ini mereka selalu ditakut-takuti pendeta mereka. Kalau tidak setia membayar perpuluhan akan Tuhan kirimkan binatang pelahap. Itu sebabnya Pak, kami punya kerinduan supaya kami dapat binaan dari Bapak. Kami masih butuh banyak belajar masih. Dan saat ini kami akan berusaha kerja keras ya untuk bisa mendukung pelayanan nantinya Pak. Besar harapan kami supaya tim Bapak bisa hubungi saya langsung, karena saya tidak tahu kapan pesanku ini Bapak jawab. Berhubung saya juga pakai HP anak saya, jadi kami memohon Bapak dan suami tidak meminta yang lain, hanya bimbingan. Oke. Baik, ini nomor telepon yang akan kami hubungi supaya kami bina ya. Ya, kami akan membina, puji Tuhan. Jadi ini bukan pertanyaan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa saya tidak mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ini spontan. Jadi ketika saya membaca ternyata hanya sebuah kesaksian misalnya, ya saya tidak tahu. Jadi ini semua spontan. Belum saya baca sama sekali sebelumnya. Karena memang waktu saya begitu padat, saudara. Ya. Sekarang dari pria usia 37 tahun di Kalimantan Timur. Salam Bapak, salam hormat. Maaf Pak, saya ada pertanyaan. Saya menemukan seorang pengajar Kristen yang mengajarkan bahwa Adam dan Hawa bukanlah tokoh nyata atau bukan sebuah kisah nyata. Karena sains modern membuktikan bahwa manusia bukan dari debu tanah, tapi dari hasil perkawinan spesies dalam manusia purba. Lalu jadi Homo sapiens. Nenek moyang kita yang muncul di Afrika, bukan di Taman Eden. Begitu pula dengan kisah air bah dan penciptaan alam semesta dalam kitab Kejadian. Tidak ada data riset yang membuktikan secara sains modern. Katanya semua ini kisah alegori untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Dan semua kisah tersebut ada kemiripan dengan kisah-kisah yang sudah ada terlebih dahulu tersebar dalam kisah mitologi bangsa Sumeria atau Babilonia. Karena Adam bukan tokoh nyata menurut dia.
penebusan dosa itu tidak ada. Dia berkata bahwa Yesus itu tidak menebus dosa waris, tapi Yesus itu menebus umatnya seperti seorang pria yang harus menebus mempelainya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengajaran ini dan bagaimana saya harus bersikap? Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Salam hormat. Pernyataan-pernyataan seperti ini sudah saya dengar sejak saya mahasiswa. Ya. Tetapi yang jelas bahwa itu baru sebuah teori. Ya. Sebuah teori. Mereka pun juga tidak bisa membuktikan kebenaran apa yang mereka kemukakan walaupun mereka berkata ini sains. Sains itu berkembang terus. Ya. Lalu kalau ada satu landasan berpikir bahwa kisah Adam dan Hawa itu mitos karena memang beredar kisah-kisah yang mirip seperti itu di zaman kuno, Sumeria, daerah Sumeria, Babilonia, itu tidak bisa menjadi alasan dasar bahwa cerita Adam dan Hawa itu mitos. Ya, karena kisah Adam dan Hawa yang nyata itu pasti dari generasi ke generasi diturunkan yang namanya itu dokumen lisan. Justru dengan adanya kenyataan cerita-cerita yang beredar di zaman-zaman purba, di bangsa-bangsa purba, menunjukkan kisah Adam dan Hawa itu ada. Adam dan Hawa menceritakan kepada Set, terus ya, Kain dan anaknya terus menerus. Justru itu membuktikan kisah Adam dan Hawa itu ada. Nah, Allah yang benar, Elohim Yahweh, mewahyukan itu kepada Musa. Ya. Dan Musa menulisnya di dalam Alkitab. Nah, sekarang tergantung apakah Anda percaya atau tidak. Sekarang kalau orang disuruh membuktikan Allah itu ada, ya bisa tidak akan pernah bisa membuktikan Allah ada karena Allah tidak bisa dibuktikan ala sains. Tapi kalau orang percaya dan memiliki pengalaman dengan Tuhan, dia membuktikan Allah itu hidup, Allah itu ada. Nah, masalahnya percaya dulu baru mengerti atau mengerti dulu baru percaya. Allah yang besar, maha kudus, maha mulia harus dihormati. Jangan ditantang, aku mengerti dulu baru percaya. Ya kalau Allah berkemurahan seperti kepada Thomas, bisa. Tapi kalau Tuhan berkata tidak akan kutunjukkan. Nah, celaka. Aku percaya baru aku mengerti. Aku percaya baru aku melihat. Bukan aku mengerti, aku melihat baru percaya. Makanya tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sebab kalau orang mencari Allah, dia harus percaya Allah itu ada. Jadi saudaraku, jangan mempercayai teori-teori seperti itu. Misalnya teori karbon, ya, bahwa benda ini umurnya sekian ratus ribu tahun. Ternyata dalam risalah yang pernah juga saya baca, teori karbon itu ternyata masih meragukan kebenarannya. Dan bisa diragukan kebenarannya, saudaraku. Jadi jangan saudara percaya kepada teori-teori seperti ini. Ya. Tadi saya mention Ibrani ya. Ibrani 11 ya. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau berpaling kepada Allah harus percaya Allah itu ada. Ya, oke. Dan tentu orang yang percaya Allah itu ada, percaya yang dikatakan Alkitab itu 100% benar. Di luar itu bukan kebenaran. Oke. Pertanyaan ketiga. Salam Pak Erastus. Saya seorang ibu dengan 2 orang anak perempuan berumur 10 tahun dan 8 tahun.
Pak, ada hal yang ingin saya sharingkan mengenai memaksimalkan potensi diri. Pak, suami saya sangat cukup menafkahi kami sekeluarga. Kadang kami juga bisa berbagi berkat dengan keluarga besar kami dan lingkungan kami tinggal. Buat kami uang bukan menjadi masalah, sekalipun kami masih tinggal di rumah kontrakan. Tapi sampai saat ini kami belum terpikir membeli rumah. Saya dan suami sepakat kalau Tuhan izinkan kita akan membelinya secara cash. Tapi kalau belum mampu kami tidak akan memaksakan dengan cara berhutang. Balik lagi mengenai memaksimalkan potensi diri, Pak. Saya ini punya bakat memasak. Selain keluarga, kadang teman-teman juga mengakui kalau saya pandai memasak. Jadi saya sekarang mulai usaha kecil-kecilan jualan makanan secara online. Cuma akhir-akhir ini karena banyak pesanan, saya kok merasa keluarga saya kehilangan saya karena kesibukan saya. Jujur Pak, tujuan saya berjualan bukan cuma masalah cuan, untung maksudnya. Tapi saya benar-benar suka melakukannya. Sampai kadang kalau uang hasil jualan sudah terkumpul, saya malah bingung mau diapain uangnya. Jadi sekarang saya mulai men-setting goal saya dalam berjualan. Saya ingin bisa lebih banyak lagi berbagi dengan orang-orang yang Tuhan izinkan. Tapi sekarang saya berada di ambang dilema, Pak. Apakah saya lanjutkan bisnis ini atau saya abdikan saya sepenuhnya untuk anak-anak dan suami saya? Mohon bimbingannya. Oke. Anak Anda umur 10 dan 8 tahun. Usia Anda mungkin sekitar 30, 31, 34 ya. Oke. Hal ini dibicarakan dengan suami. Bisnis sekarang tidak mudah. Kalau sampai Anda bisa memiliki bisnis dan menghasilkan, ini bagus sekali. Cari uang itu susah. Kalau Anda memiliki sarana ini bagus. Anda bisa gunakan sarana ini untuk menolong orang dan membantu pekerjaan Tuhan. Bagus sekali. Tetapi harus dirundingkan dengan suami. Untuk supaya Anda tidak terlalu sibuk, Anda bisa memiliki orang-orang yang bisa dipercayai. Jadi keuntungan yang Anda peroleh bisa dibagi kepada orang yang bisa menjadi seperti mandor, atau koordinator, atau pimpinan. Tapi sebaiknya jangan dihentikan bisnis ini. Ya. Anda kalau mau full mengurusi anak juga seberapa sih anak harus diurusi? Rundingkan dengan suami, tetap pada bisnis itu, cari orang yang bisa dipercayai untuk menjadi pemimpin. Ya, tapi hati-hati ya. Kadang-kadang setelah seseorang bisa dipercayai jadi pemimpin dan memimpin, dia buka usaha sendiri nanti. Tapi kalaupun itu terjadi, Anda tidak perlu sakit hati. Ya, kerjakan. Oke. Pertanyaan keempat, Salam, saya mau nanya Pak, saya wanita sibuk bekerja saat ini umur saya 26 tahun. Saya insecure, ya rasa tidak aman maksudnya. Sampai saat ini belum dipertemukan Tuhan jodoh saya. Saya selalu ditanya kapan menikah. Jujur saya capek dan sedih ditanya seperti ini, apalagi cewek di umur 26 masih belum nikah. Itu pasti dipertanyakan. Umurmu masih 26 tahun. Anak saya juga umur 26 tahun yang wanita. Ya sekarang tidak punya pacar. Tidak masalah. Saya berkata, nak kalau nanti kamu tidak punya jodoh juga nggak apa-apa. Kamu menemani papa. Nah orang sering tanya begini. Kok belum nikah? Siapa pasanganmu? Udah punya pacar belum? Itu sebenarnya bisa merupakan alat setan. Alat iblis mengintimidasi orang yang belum nikah. Dengan cara begitu dia akan mencari jodoh buru-buru. Akhirnya salah pilih jodoh. Ambruk hidupnya. Makanya saudara juga jangan mudah bertanya ke orang. Kapan menikah? Cepet dong. Itu nggak boleh. Loh kok kamu mendahului Tuhan nanya-nanya orang begitu. Nah kalau Anda yang ditanya Anda bisa menjawab begini. Ada waktu Tuhan. Udah begitu saja. Ada waktunya Tuhan. Ya jangan terintimidasi lagi. Dan saudara yang lain jangan mudah menjadi alat setan mengintimidasi orang. Kalau dia ditentukan Tuhan tidak menikah gimana?
Makanya juga orang tua jangan paksa anak mesti menikah atau menikah buru-buru. Semua harus dibawa dalam doa dan minta pimpinan Tuhan. Maksa anak menikah, malah salah pilih jodoh, engkau menyiksa anak dan menghilangkan kemanusiaannya. Kehilangan kemanusiaan punya pasangan hidup yang salah. Orang yang memiliki pasangan hidup yang salah itu hilang kemanusiaannya. Ya, oke. Ingat ini. Jadi kamu yang tanya ini, kamu jangan khawatir. Kok insecure loh? Kamu itu bagaimana sih? Masih umur 26 tahun, tidak menikah aja nggak masalah kok. Ya, ikuti Truth ID, ayo belajar firman, jangan begini. Saya selalu bertemu dengan orang yang salah. Memang saya tidak aktif ibadah di pemuda karena lain hal, bukan karena masalah pribadi dengan mereka, tapi karena saya rasa tidak bertumbuh saja di situ. Ya kalau tidak bertumbuh di situ, bertumbuh di tempat lain. Paling tidak ikuti Truth ID. Ya, apa Tuhan tidak mengizinkan saya menikah, Pak? Ya tanya Tuhan sendiri ya. Secara karakter saya jika pacaran itu memang agak bucin, butuh cinta, Pak. Walau nggak semua yang dia katakan saya turuti. Secara karakter saya jika pacaran itu memang agak butuh cinta. Walau nggak semua yang dikatakan saya turuti. Gimana ya Pak? Saya bingung. Saya cukup fokus di karir saja dan adopsi anak atau gimana? Biar hidup lebih tenang. Nggak mikir terus begitu. Kamu itu lama-lama jadi depresi loh. Kamu memikirkan apa yang tidak perlu kamu pikirkan. Cewek umur 26 tahun ini kok mau adopsi anak segala ini apa-apaan. Nah kalau kamu tidak pernah ke gereja, kamu pasti ketemu orang-orang di luar gereja dan itu juga masalah. Makanya pergilah ke gereja, cari komunitas yang baik. Atau berdoa agar ditemukan orang gereja yang baik. Yang penting kamu jangan khawatir, jangan insecure. Aduh, kamu percaya Allah itu berkuasa, cakap, cerdas, dan berhikmat. Maka ikuti Truth ID dulu. Kamu pasti belum banyak mendengar firman ya. Ikuti Truth ID dulu supaya kamu bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Dan ikut berdoa dengan Pak Eras ya. Doa dengan Om Eras ya supaya kamu mendapat pencerahan dan kamu menjadi dewasa rohani. Oke. Ini panjang banget. Tapi cobalah saya baca ya. Seorang ibu, 4 orang anak, 3 anak perempuan dan laki-laki bungsu. Umur 43 tahun, suami umur 50 tahun. Dari kecil tidak merasakan kasih sayang orang tua dari bapak. Dan pergi merantau, jarang pulang. Ini bapaknya ya. Karena bapak pergi merantau, tidak pernah pulang, tidak mengirim uang belanja ke mama. Dan mama susah sekali membesarkan 6 orang anaknya. Buset. Akibat dari sibuknya mama kami untuk memberi kami makan sehingga ibu ini tidak pernah dinasehati dan dibimbing oleh orang tua. Dulu suka pacaran bahkan sepertinya haus kasih sayang dan perhatian. Sesudah tamat SMA diajak kakak pergi ke Bengkulu ke daerah perkebunan sawit dan di sanalah ketemu suami. Memang semua terjadi karena kebodohan saya Pak. Kawin sama penjudi tapi tetap nikah. Nah ini kacau nih. Dan berharap dengan menikah suaminya bertobat. Saya kasih tahu ya, kalau kamu punya pacar sudah judi, itu langsung tutup buku. Jangan menikah dengan penjudi. Sudah suka mabok, jangan. Ya. Jangan berharap setelah menikah orang berubah, malah bisa lebih rusak. Mungkin setelah 3 bulan berjalan pernikahan kami, hampir setiap pulang dari pekerjaan dia pergi ke tempat perjudian sampai pulang pagi. Bahkan setelah memiliki anak pertama pun tidak berubah, bahkan makin parah. Beli motor dengan uang cash, malah digadekan di tempat perjudian. Ya,
akhirnya dipecat dari pekerjaan suami, lalu luntang-lantung selama setahun. Dan selama setahun itu saya bekerja sebagai buruh harian di lapangan golf untuk keperluan rumah. Kasihan ibu ini. Tapi tahun 2012 mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras lewat VCD, lalu merasa dapat gembala, yaitu Pak Eras. Dan mendapatkan seperti ya masukan firman yang tidak dapat dari gereja dia berbakti. Karena setelah suami dapat pekerjaan yang baru, kami pindah dari tempat yang lama. Ya. Oh, kemudian di tempat baru ini dia mendengarkan khotbah-khotbah Bapak lewat VCD yang didapat dari Bapak Gembala di gereja yang baru. Oh itu, karena setelah suami dapat pekerjaan yang baru, kami pindah dari tempat yang lama. Oke. Dan setelah saya mendengarkan khotbah Bapak, saya langsung sangat tertarik sekali. Bahkan sambil mendengar suara Bapak, saya menangis karena saya merasa apa yang Bapak khotbahkan semua sangat mengubah saya. Walaupun keadaan suami saya yang saya doakan belum ada perubahan dan saya sudah mengganti tujuan hidup saya, Pak. Kalau dulu ingin bahagia, tapi setelah mendengar firman Tuhan dari Bapak, tujuan hidup saya satu-satunya berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak mau dibelenggu oleh masalah saya. Terima kasih untuk firman-Nya yang menguatkan. Bagi saya, Pak Eras adalah Bapak saya selain Allah Bapak di surga. Nah, ini pelajaran bagus ya. Sudah salah pilih suami hidup dalam perjudian, tapi setelah mendengar khotbah, tidak berharap kebahagiaan dari dunia ini, dari suami. Ya, ini bukti bahwa suara kebenaran mengubah. Saudara ikuti khotbah saya di Truth ID, percaya akan mengalami perubahan. Dan saat ini suami saya agaklah berubah sedikit, yang dulu penjudi berat sekarang ringan, walaupun masih sering pulang pagi. Tapi paling tidak dia tidak menggadaikan barang-barang lagi, Pak. Tapi Pak, sekarang ini masalahnya adalah ada uang hasil jual rumah saya pegang, dan itu terus dijadikan masalah sama dia, Pak. Padahal ATM gaji sama dia, saya dikasih uang belanja bulanan sekian untuk bayar hutang di bank dan bayar kredit rumah. Dan kalau terpaksa saya ambil dari simpanan uang hasil jual rumah. Padahal untuk rokok dia 1,5 juta dan seterusnya. Oh, ini pertanyaannya, apakah dia yang pegang uang atau suami? Kamu yang pegang uang, ya. Kamu yang pegang uang dan kamu tetap ya belajar untuk bisa mengolah uang dengan baik dan tidak melepaskan uang itu untuk suami guna judi. Ya. Dan kamu harus mempertahankan itu dengan baik. Ya. Dan kamu tetap harus bertumbuh dalam kebenaran sampai bisa mengubah suami. Saya kira itu saja. Ya, ini panjang sekali. Saya tidak baca semua. Tapi pelajaran yang saya bisa bagikan kepada saudara pecinta suara kebenaran yang mendengarkan Abam, 1. Jangan pilih suami yang memang sejak belum menikah sudah berjudi. Atau kebiasaan buruk lain. 2. Ikuti Truth ID di tengah-tengah keadaan tidak ada kebahagiaan, tidak ada harapan, memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Menjadi kuat. Kalau tidak putus asa, bunuh diri loh saudara. Truth ID menolong saudara. Dan ikut berdoa bersama saya. 2. Jangan melepaskan uang untuk suami dengan alasan apapun yang akhirnya untuk judi. Ya. Oke. Seorang usia 51. Ini namanya tidak jelas pria atau wanita. Saya baca dulu ya. Salam Bapak Pendeta Erastus Sabdono, saya seorang penginjil yang mengkhususkan diri menjangkau saudara yang beragama lain. Setahun belakangan ini Tuhan membawa saya untuk menjalani hidup yang kudus dan belajar menjadi serupa dengan Kristus. Juga Tuhan menolong saya untuk bermeditasi dengan memusatkan pikiran kepada Tuhan dan firman-Nya
Dan semakin kesini Tuhan menolong saya untuk melepaskan semua kemelesetan terhadap keduniawian. Walaupun banyak penderitaan, namun saya percaya itu semua adalah proses Tuhan untuk memurnikan saya dan menumbuhkan karakter ilahi dalam jiwa saya, agar lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Saya merasa sudah saatnya saya melayani dengan cara yang berkenan kepada Bapak Yahweh. Apakah Pak Erastus bersedia mementori saya untuk menjadi seorang murid Yesus dan belajar pelayanan dari Bapak Erastus? Soalnya saya kesulitan untuk berjumpa dengan seorang gembala yang memiliki hati Bapak dan mau menjadi mentor saya. Sekarang saya tinggal di Malang dengan 3 anak laki-laki. Mereka sudah mandiri. Jika Bapak berkenan, saya rindu bisa belajar melayani di tempat Bapak Erastus. Pastilah Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Erastus dan tim. Puji Tuhan. Banyak orang yang menjadi Kristen yang sejati dan menunjukkan fokus kepada kehidupan kekal di LP3. Yang pertama, Anda bisa melayani pekerjaan Tuhan tidak harus bersama saya. Apalagi saya di Jakarta, Anda di luar kota. Di Jakarta kami sekarang sedang banyak tidak onsite tetapi online. Kami juga memiliki begitu banyak pengerja dan pendeta-pendeta. Ya, jadi peluang akan sangat sedikit, lebih sedikit. Anda bisa membuka gereja sendiri atau membantu GSKI di Malang yang juga ada. Ya. Di Malang ada 2 gereja GSKI. Ya. Dan Anda bisa membantu di situ. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Tetaplah setia ikut Tuhan Yesus. Ya. Sudah cukup waktunya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.